Weh, kembali di acara yang paling membagongkan, yang paling asik, Home Pimpa 100. Bukan. Salah. Selamat datang di Home Pimpa. Pintar atau tidak? Podcast. Bukan ya. Emang apa Kyong? Kalian berdua kenapa? Emang apa Kyong? Jangan bikin suara gue hilang lagi please. Enggak. Om, gue kasih yang propernya nih. Oke. Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Ya, jadi jeger. Wih. Gara-gara Cesar. Bambang tuh kemarin tuh buat gue streaming. Sialan gue udah lupa loh. Jeger. Gue kalau misalnya masih agak teriak, gue masih agak hilang loh suara gue nih. Jangan teriak berarti. Lu jangan Iya. teriak. Emang kalau suara orang hilang tuh gimana? Bukan. Ini nih, gue biasa bisa A kan bang. Tuh. Wih. Jangan dipaksa. Kasian dah. Lu Berarti kalau suara orang hilang, bukan hilang bener-bener nih orang nih malah makan merek-merek. Dia lagi batuk. Ya. Dia lagi batuk, dia nggak bisa makan ememge nih. Bro, jangan nantang gue lu Woi, bro. lu lagi batuk, jangan Kyong. Oke. Jangan nantang gue lu bro. Jangan lagi batuk. Akio rasa jagung bakar, lu rasa rumput laut bukan gue itu? Iya. Bukan. Jangan nantang gue dah. Ganja laut. Rumput dong. Rumput, kenapa and wheat. jadi? Bentar, ini pertama kalinya gue ngeliat ada yang panjang kayak gitu. Iya. Oh itu yang panjang, yang stick, itu yang stick. Iya, biasanya kan enggak. kecil kan. Sebenarnya ini isinya 2. Biasa kan gini ya, biasa gini ya. Ya, ini biasa dibikin satu kecil. Dibikin gini. Oh, digabungin jadinya. Digabungin. Lu mau dari yang panjang gue bikin 4 juga bisa, gue belah-belah, mau apa lu? Bisa sih, cuma pasti nggak simetris dan itu membuat gue nggak akan makan. Tolong makhluk OCD. Tolong makanan tuh nggak perlu simetris. Lu besok kalau potong BTW ini. gini. Apa? Hari ini gue tadi habis makan nasi padang. Waduh. Terus? Pakai sendok. Wah. Oke. Ngomong-ngomong nasi padang, Arif Muhammad baru dilantik menjadi duta nasi padang Indonesia. Iya. Dan dia selalu bilang nasi padang tuh pakai tangan. Dia kan duta Indonesia. Gue duta komplek gue bro. Pakai sendok. Berarti globalnya tuh pakai tangan. Ya. Gue sendok kalau nggak dipegang pakai tangan pakai apa? Masa pakai kaki makannya? Betul. Ngomong-ngomong nasi padang, gimana studio gue? Nggak ada yang berbeda sih gue. Enggak, Iya. akhirnya setelah gue tinggal di sini 2 tahun, akhirnya muka gue udah hilang bro. Lu tau nggak muka gue yang selalu? Muka lu kemana? Ini yang di Gue tahu sini nih. Kemana? Foto. Iya, kemana peginya kemana sekarang muka? Lihat nggak nih? Nah itu tuh. Apa? Itu di lantai. Itu dia. Dijadiin Wah keset. kenapa? Iya. Muka lu sering dijadiin jadi keset. Iya. Gue pesen 1 bro buat jadiin keset. Gue pesen 1. Akhirnya nggak ada muka gue di belakang ini. Oke. Tapi di sebelah situ ada. Yang sebelah sono. Gak ada. Jadi di sini gue udah akustik panel semua. Jadi nggak ada foto anak-anak lagi. Nggak ada. Oh. Itu Berarti jadi keset emang lu mana? mau menyingkirkan kita ya anak-anak ya. Iya. Foto anak-anak gue taruh depan rumah bro. Oh. Jadi kayak- Itu sekarang jendela lu yang di sono, yang jendela itu lu tutup akustik panel juga, jendela. Gak, karena gue OCD. Akustik panelnya warnanya harus sama jendela gue. Nggak kelihatan kan kalau ini jendela? Itu Jendela? jendela itu jendela. Karena Nah, kita tapi- tahu itu jendela. Kalau Iya. orang nggak tahu kan dikira tetap akustik panel karena warnanya sama. Tapi itu bukan akustik panel yang di situ. Bukan. Nah, lu tergiur kan? Tergiur. Tergiur. Gimana kalau lu bayarin Apa? akustik panel gua? Lu bentar. Gue bayarin nih. Gue bayarin nih. Lu abis pasang, lu bayar jasa tukangnya. Dan lu harus bayar jasa tukang lagi untuk cabut Akyong yang bayar. Iya. Iya. Berarti lu otomatis hilang jasa tukang buat ngepasangin lu dong. Kan cuan. Berarti lu jual harganya lebih tinggi. Dia mau jual harga baru, gue gaplok dia. Enggak harga baru. Mau nggak? Mau. 900. Mau. Wah. Mau. Mau.
Mau mau momogi maksudnya. Lu jangan nantang lu. Kyong jangan Kyong, lo lagi batuk sumpah. Tapi nih kalau gua sama Kyong udah tahu. Bang lu tau nggak momogi kepanjangannya apa? Mau lagi. Oh dia tahu juga ya. Oh, lu kok tahu sih lu? Kayak gini. Gue Enggak, soalnya dia taruh slogannya di bawah mereknya sih. Jadi ada panjangan ada, iya. Ada di bawah kotaknya ada tulisannya. Momogi itu mau lagi. Nih, ngomong-ngomong momogi. Apa? Oh shit. Ada panda. Apa tuh? Hello panda. Woi, Ada panda. Guys, Woi, Bambang. tadi kan lo ngomongin panda. Panda tuh salah satu binatang yang paling dilindungi kan? Betul. Panda dilindungi sekali. Soalnya dia sudah deket dengan hampir extinct. Almost extinct. Gua kalau nggak salah denger lu juga pecinta panda ya Kyong ya? Gua pandanya, gua Enggak. dilindungi. Kyong tuh pecinta panda. Tapi Coba panda Kyong lokal. Gua sialan, gua baru mau ngomong. Lu suka panlok kan Kyong? Apa itu bang? Aku nggak tahu apa-apa. Tapi Yang kalau ngerti kita lihat ya, Yang ngerti panlok berarti sudah cukup dewasa lah. Penonton kita nih ya. Yang ngerti panlok. Aduh. Aku nggak tahu apa itu bang, nggak ngerti. kalau itu Oke. dari kita bertiga siapa yang nggak suka ya? Bener. Dia udah punya bini, jangan. Bahaya. Ya kan kita mah ngomong aja nggak sih Gon? Iya. Nih, Oke. hewan yang dilindungi panda itu karena sudah semakin sedikit ya. Ya, hampir Ya. punah. Berarti Iya betul. hewan bisa punah, kan dia bisa berhubungan ya. Maksudnya itu kalau bisa punah berarti udah nggak ada lawan jenisnya ya. Ada dong, tetap ada lawan jenisnya. Cuman kalau dalam kasus panda gue pernah lihat itu pola kawinnya agak lama gitu loh. Terus dia kan cari makanannya jauh-jauh. Nah jadi karena tempat makannya makin sedikit, banyak yang diburu atau apa gitu. Pola kawinnya LT berarti nyebut itu Kyong ya. Iya. Long apa time. tuh? Long Iya. time. Long time. ya. Nyebutnya long time ya. Kalau ST Iya. cuma 3 jam ya. Oh dia tahu banget. Dia tahu. Wah. Wah. Sumpah. Wah. Sumpah pantasan waktu itu yang gue lihat kayaknya Bambang deh, bener nggak salah dah. Nggak salah dah. Deket rumah dia tuh banyak tempat makan maksud gue. Banyak tempat makan rumah dia. Emang suka makan gue, emang suka makan. Iya. Makan ya, kerang bulu. Lu doang itu mah. Apa lagi nih? Kita kan berarti kan mumpung lagi ngomongin topiknya bahas binatang kayak muncul gini ya. gara-gara panda nih, gara-gara Gue panda. penasaran apa pendapat lu pada sama badak berjula 1. Emang kenapa dengan badak? Enggak ada apa-apa sih sebenarnya sih. Binatang yang mengagumkan, unik dan itu harus juga- dilindungi. Itu juga Dilindungi, emang dilindungin. Iya dilindungi. Iya. Itu. Karena itu juga Iya. hampir punah nggak? Iya betul. Iya. Badak ada yang bercula berapa aja sih? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Yang gue tahu culatan Cuman kan dia memet, bilang badak bercula 1. culamitan memet. Gimana sih? Itu Lu kok ngomong kasar Kyong? bukan lagu culamitan memet. Wait. Wih, Kyong, stop ngomong kasar, Kyong. Family Memet. friendly. Wait, Stop. Woi. Kan mumpung lagi ngomongin binatang nih. Ya. Jadi sebenarnya di dekat rumah gue kemarin tuh baru kejadian yang super duper mengenaskan ya. Ada badak bercula 1 sebelah rumah lu. Salah. Lah, tadi lu ngomong badak. Jadi ada salah satu apa sih tempat nginep pet gitu. Oh, pet Tempat nginep hotel pet. gitu. Pet hotel gitu. Di dekat rumah gue. Yang ini anjingnya sampai kasihan banget. Kenapa? Anjingnya jadi selama 11 hari anjingnya kalau nggak salah tuh nggak dikasih makan Sama pet hotelnya. sama pet hotelnya Oke. dan dibiarkan di kandang
yang sempit banget. Sampai setelah 11 hari tuh kakinya udah nyatu sama kandangnya. Bijinya udah nyatu. Tapi gue mau nanya nih, pet hotel itu berarti kan kita sebagai owner kita bayar buat orang ngurusin pet kita kan? Harusnya Iya. gitu kan? Harusnya gitu. Berarti di dekat rumah lu itu pet hotelnya nggak beres dong? Ini kalau misalkan pada yang nonton ini dan ngikutin berita-beritanya ya, itu emang beritanya barusan kemarin viral. Pilar. Dan itu salah viral. Oh iya. Pilar beda. Iya. Dan itu deket salah satu rumah gue dan gue kesel banget bacanya. Ditangkap nggak bang jadinya? Keputusannya gue nggak tahu sampai sekarang. Cuma kemarin gue habis ngobrol-ngobrol sama temen gue kayak bertukar informasi, anjing banget kayak gitu. Tapi lu ada baca nggak kan? Gue nggak tahu beritanya nih. Ada baca nggak kenapa ownernya melakukan hal itu? Padahal kan maksudnya kalau kayak pet hotel gitu misalnya, gue sebagai owner menitipkan ke pet hotel tersebut, kalau binatangnya atau piaraannya tidak dikasih makan, tidak diurus kan kelihatan banget. Apakah dia nggak mikirin sampai ke situ gitu? Pasti ketahuan kan? Kan kalau lu misalkan nitip kayak gitu, misalkan lu mau pergi keluar kota Iya, nih. benar. Anggap kayak gini, Kyong. Lu mau ke Jakarta tapi di sana lu lagi punya anjing. Ya, Anjingnya kalau lu bawa ke Jakarta pasti mahal dong. betul. Makanya pet Nah, lu hotel. titipin makanya pet hotel gitu lo. Iya, Lu 2 maksud gue minggu tuh baru balik. ownernya yang punya pet hotel itu emang nggak berpikir masa pas gue pulang gue ngeliat kondisi anjing gue kayak begitu kan gue pasti ngamuk gitu loh. Kok owner pet hotelnya? Owner anjingnya ke owner pet hotelnya kan pet hotelnya berarti ada yang ngurusin Iya, dong. makanya viral Ya, Kyong. ya makanya viral, Kyong. Karena Ya, ngamuk. Karena ngamuk, ngerti nggak? Ada dijelaskan nggak di berita itu kenapa si pet hotelnya melakukan hal itu gitu loh? Ya nggak tahu, Oh nggak ditulis ya? nggak ditulis. Cuma kan emang itu udah pet hotelnya udah kayak gitu aja gitu loh. Tapi memang banyak sekali sih yang jahat gitu, pet hotel atau banyak lah kasus-kasus itu banyak banget. Bukan cuma satu. Tapi gue bingung sih, maksudnya mereka menyediakan jasa sebagai pet hotel. Berarti kan orang mau datang ke sana kalau istilahnya performanya atau servisnya bagus gitu kan. Ini kan kritis sekali gitu. Mereka membuka usaha itu masa kayak bunuh diri gitu loh. Gini. Paham maksud gue kan? Bukan pet hotelnya yang ini Kyong, tapi oknum-oknum pekerja-pekerjanya Kyong. Pet hotel udah punya nama sebagus apapun nih, ratingnya sebesar apapun. Tapi kan karyawan-karyawannya misalnya lagi emang anjing gitu, bangsat ya karyawannya ya. Ya udah, jahat mah jahat aja gitu. Jadi yang dirugikan nama pet hotelnya. Iya, bisa juga karyawannya doang. Atau kan mungkin 11 hari namanya emang udah udah ada cabang gitu kan, misalnya namanya kan. Cuma lagi karyawannya miss kayak gitu, bisa juga. Berarti tinggal dicek berarti. Maksudnya tuh kan biasa kalau punya bisnis pasti dicek gitu kan, ownernya atau manajernya ngecek kondisi pelanggan gitu kan. Ini masa nggak dicek sih 11 hari loh? Ya, nggak tahu makanya itu makanya kan pet hotelnya kena serang. Ya itu sih wajar sih, itu nggak Wajar, boleh ya. sih. Itu nggak boleh sih. Tapi gue lebih penasaran kenapa gitu. Padahal itu udah jelas-jelas merusak nama dia. Terus juga Dan pasti maksudnya kayak ketika lu ketahuan gitu loh. ketika lu kayak ngebuka bisnis tentang pet hotel, otomatis lu kayak ya lu pet lovers dong. Iya dong. Iya dong, nggak mungkin enggak kan. Iya. Kayak ya anjing kok sampai kayak gitu loh. Ngerti enggak? Iya. Pekerjaannya Gue sih juga mungkin kepikiran kayak gitu juga, Kyo. Iya. Pekerjaannya sih menurut gue, kalau ownernya pasti Ownernya nggak mungkin sih kayaknya. iya, pasti pekerjaannya. Tapi nggak sih. tahu juga. We don't Cuman know. ownernya 11 hari nggak Iya, ngecek 11 hari sih sih itu tai agak keterlaluan sih ya. Gue punya bisnis. Ya paling lama gue tinggalin sehari lah, besok gue pasti dateng gitu kan untuk Gua ngecek sebagai lapangan gitu. pet lovers, kalau misalnya amit-amit terjadi ke gue juga pasti akan ngamuk lah. Kalau popcorn sampai kayak gitu. Ya makanya untungnya gue selalu pilih tempat mandi, tempat berenangnya popcorn itu selalu tempat yang terbaik lah. Kayaknya enak banget jadi si popcornnya. Gue aja nggak pernah dibawa berenang. Berarti kalau popcorn punya tempat lagi renang Ocon sendiri. lagi berenang, lu ikut berenang juga gitu? Enggak. Gue jadi ada Gue kafenya kira lu cuy. ikut berenang. Gue kira lu ikut berenang bareng gitu loh, jadi kayak berenang rame-rame gitu. Sebenarnya bisa sih, cuma Eh, ribet bang, ribet gue harus ganti baju lah.
Tapi ada owner lain yang ikut berenang di situ nggak sama Ada nemenin mah petnya? ada. Oh Kayak ada. pegangin gitu. Soalnya di daerah gue belum ada, belum ada dan mungkin gue nggak tahu ya. Kayak kolam renang buat pet itu gue pernah lihat di media sosial gitu. Tapi gue ngelihat langsung belum pernah gue. Istilahnya sampai ada fasilitas begitu buat pet, saking sayangnya orang sama pet ya. Itu fungsinya lebih ke apa gue? Dikasih berenang itu. Meet up. Kayak kita nongkrong ke kafe aja Kyong. Jadi itu kan dog cafe gitu loh. Nah, sama kayak kita kalau ke kafe kita kan pengen ngobrol-ngobrol. Nah, kalau kita punya apa nih kayak popcorn nih, kan nggak mungkin di rumah doang kan, pasti kan harus ketemu temennya kan. Nah, itu adalah wadahnya, tempat ngumpulnya tuh di situ. Jadi dilepas udah nggak ada yang pakai rantai, dilepas main lari-larian, taman gede gitu kan, ngobrol-ngobrol mereka gonggong-gonggong, jilat-jilat, berenang, terus. Kalau kolam renang buat pet itu segede manusia atau lebih kecil? Segede manusia. Segede manusia. Segede manusia yang bukan waterboom ya. Iya kolam renang biasa. Iya kolam renang biasa, kayak villa Bali gitulah. Gue iri deh sama anjing. Kalau lagi kayak gitu ada yang juara berenang dong gue. Anjing-anjingnya. Kenapa jadi juara? Tapi berenang? memang mungkin ada kontesnya gue nggak tahu. Tapi di situ gak ada. Cuma pure pengen have fun aja cuy. Kebetulan gak ada yang kompetitif. Kira-kira mereka kompetitif buat berenang gitu. Mungkin ada ya. Mungkin ada. Itu ya gue pasti kayak memfasilitasi popcorn sebaik mungkin. Jadi gue pilihnya benar-benar tempat yang paling oke selalu gitu loh. Nah, gue iri deh sama popcorn. Kemarin popcorn baru ngobrol sama dokter. Tahu kan? Oh, yang dia cerita, ya betul tuh, menarik tuh. Dokter yang bisa ngomong sama ada di vlog gua. Peliharaan. Dokter Dolittle. Ini Dolittle versi Indo, Bang. Iya. Serius? Dan ini terkenal banget. Nah, gimana? Ini dokter pribadinya popcorn ini, ya si dokter itu jadi cukup terkenal dan deket banget di rumah gua, makanya kayak popcorn vaksin apa segala macam tuh sedekat itu dari rumah gua. Dan gue emang udah lama dari anjing gue yang sebelumnya selalu ke dokter ini, dan ternyata sekarang dokternya tuh viral di mana-mana karena membuka jasa itu gitu. Jadi gue sebelum dia viral gue sudah di situ, memang udah terpercaya sama dokter itu lah. Akhirnya kemarin gue by Zoom, jadi popcorn Zoom kapan lagi lu lihat? bukan manusia. Popcorn Zoom sama dokter, ada 3 orang dokternya BTW. Maksudnya dokternya 1, 2 ini yang membantu lah. Jadi ada 3 orang gitu. Jadi ini benar-benar percaya nggak percaya ya. Tapi dokternya langsung bilang, siapa yang suka panggil popcorn pangeran? Bambang tau lah, gue panggil popcorn tuh yang mulia cuy. Gue panggil popcorn. Jadi tuh benar-benar dia bisa ngobrol sama popcorn. Dia tahu kondisi popcorn diperlakukan kayak gimana di rumah. Tanpa gue ngomong ya, cuma lihat mukanya popcorn. Terus dia cerita popcorn tuh sebenarnya popcorn udah senang banget, semua yang dia butuh udah ada. Jadi tinggal waktu, gara-gara gue udah punya anak kan. Jadi dokternya bilang tinggal kasih waktu ke popcorn, mainan popcorn segala macem, dia ngerasa udah difasilitasin. Jadi popcorn cuma misalnya ajak main pakai kardus aja, nggak usah pakai mainan mahal. Popcorn sekarang udah seneng. Kalau dulu masih kecil banyak yang gue beliin popcorn apa gitu kan. Nah sekarang dia merasa semuanya sudah ada, tapi waktunya yang nggak ada, waktu gue berdua. Itu. Gue iri deh lihat binatang-binatang gitu. Keren. Lu pengen dikonsultasin juga sama dokternya lihat muka bisa langsung tahu lah. Ini gue ngomong sama dokter gue mesti ngomong gue penyakit gue ini dok. Dia lihat muka gue nggak tahu gue sakit apa. Dia minta waktu 15 menit. Jadi abis lihat mukanya popcorn bentar ya, kita ngobrol dulu. Ini nggak tahu lah telepati atau apa. Oh bukan ngomong bukan gitu. Bukan. Yang gue pikir ngomong gitu sama popcorn gitu kan. Bukan gitu. Bukan ya? Bukan ya? Jadi yang ada di vlog gue tuh jelas tuh benar-benar full. Itu gue kayak cukup kagum. Nanti cuma kayak ya percaya nggak percaya. Tapi gue pas mulai kayak dia bilang siapa di sini yang suka manggil pangeran, kayak anjir. Iya lagi kayak gue gitu, gue manggilnya yang mulia. Ternyata popcorn karena dari kecil dipanggil pangeran, dia senang banget katanya. Nah, dia makanya cemburu banget pas ada Jill karena ada pangeran baru di rumah. Tuh. Ya percaya nggak percaya, cuma berarti itu keren sih. Dokternya bukan dokter yang bisa ngomong sama anjing, tapi dia bisa baca pikiran anjing cenayang berarti. Ya bukan sih. Ngobrol yang
Guguk bukan gitu. Gue pikir kemarin tuh gue pernah ngomong, nih anjing gue bakal gue bawa ke dokter yang bisa ngobrol sama anjing. Gue pikir kayak Doolittle dong. Kalau Doolittle kan dia beneran ngomong tuh bang, dia bisa ngerti kan. Ini gue pikir Enggak. Gue pikir mungkin gitu. Doolittle itu mungkin gimmicknya. Tapi sebenarnya mah telepatinya tetap dari pikirannya. Mungkin kalau dokter kemarin begitu juga sebenarnya kayak bisa-bisa aja sih. Guguk gitu bisa. Oh iya. Gitu. Lu kayaknya bisa deh. Tapi gue sedikit ke distract, I'm sorry ya guys ya. Apa? Nah. Jadi kalau Akyong coba goyangin kaki Kyong. Goyangin kaki. Itu kalau lihat tuh di baju kita yang bagus itu tuh. Di Iya. pala lu tuh. Itu goyang-goyang gitu. Oh iya, mengganggu gue. Dan itu mengganggu gue sangat kalau Akyong lagi geter-geter. Ini kira-kira gue lagi ngapain nih? Iya di bagian lemaknya itu loh Kyong. Ini dia kira-kira lagi ngapain nih? Lagi makan. Oh salah. Ngapain? Lu lagi goyang bro tuh. Tapi kalian ada pengalaman, Bambang punya ya? Ada pengalaman Gua punya sayang peliharaan sekali. Sayang sekali gua pengen punya anjing gede. Tapi gue bersin tidak bisa gue ngurus. alergi bulu. Tapi tunggu gue nggak tahu beneran alergi bulu atau gimana gue. Tapi sebelum itu gue mau nanya satu hal dulu sebelum tadi Bambang itu ya. Gue selama kenal kalian, gue sebenarnya nggak pernah tahu kalau kalian tuh ternyata pet lovers. Gue nggak tahu tuh. Nah kalau kayak kasus Bambang pernah cerita yang tadi lu barusan ceritain tuh. Tapi dari kapan sebenarnya kalian tuh sebenarnya mengakui kalau iya deh gue memang pet lovers deh. Dari kecil gue dari kecil Kyong. Dari kecil. Lu suka lihat dari sekecil gitu? Gue pelihara kucing. Oke. Di rumah gue tuh selalu ada kucing. Kalau lu gue dari rumah dari dulu memang dog ya. Karena gini, gue lahir sudah ada anjing. Jadi gue umur 1 detik di rumah gue sudah ada anjing. Jadi mau nggak mau gue berteman dengan mereka. Makanya, berarti kayak si Jill. Makanya gue kayak agak anjing kan. Gue dari kecil, bahkan gue tuh dulu pernah nangisin karena anjing gue harus gue kan pindah-pindah kan dulu kontrak, jadi gue harus pindah-pindah rumah. Nah pindahnya jauh gue kan akhirnya dari Jakarta harus ke Tangerang. Tangerang dulu tuh BTW tuh gue berasa jauh banget ya, Jakarta dan Tangerang. Nah pas sampai sekarang juga masih jauh sih. Ya sekarang juga jauh. Pas gue pindah mau nggak mau itu harus diinin karena rumah gue tidak layak untuk ada animal kecil rumah gue. Jadi ya pokoknya itu harus gitu. Nah gue nangis. Nah uniknya nih, ini unik banget sih. Ini kayaknya gue juga udah pernah cerita deh di video mana gitu. Namanya Dandy, nama anjing itu. Bukan anjing ras ya, anjing biasa. Nah udah ditinggal gitu loh, kayak dititipin ke rumah orang lah, jaga ya dia gitu. Terus besoknya pas kita mau berangkat ke Tangerang, dia pagi-pagi udah giniin jendela kamar gue lagi cuy. Dia lepas? Enggak, dititipin ke rumah orang. Dan itu jauh ya, rumah teman nyokap gue tuh cukup jauh ya. Ini benar-benar kayak film, ada yang nonton June and Copy? Tahu. Ya kayak begitulah. Nonton deh, itu juga bagus banget. Jadi pas besoknya pagi-pagi, jadi kamar gue dulu itu jendela itu tuh kandangnya dia. Dari jendela gue bisa ngeliat dia, bisa ngajak ngobrol dia gitu loh pas gue masih kecil. Nah pas pagi-pagi udah kan malamnya ditaruh di rumah teman nyokap gue. Pagi-paginya dia ituin gedor-gedor jendela gue lagi. Ternyata dia balik ke rumah. Dia balik ke rumah, dia hafal jalan ke rumah. Wah tuh gue langsung anjing. Pas di malam-malam gue nangis seharian. Sampai paginya gue nangis kayak Dandy harus ikut gitu. Gue sayang banget sama si Dandy itu kan. Terus udah akhirnya pagi-pagi dia balik cuy. Gokil. Tapi kalau sekedar ini memberitahu jarak dari jauh Kyong. Itu kayak dari rumah lu ke Bambang nggak? Atau lebih jauh? Mungkin ya. Oh, gue dulu di Meruya. Ya Meruya sama Puri. Tapi lumayan lah. Meruya sama Puri lumayan sih. Lumayan. Gue tinggal di Meruya dulu. Nah itu dia balik. Entah gimana caranya. Terus gimana tuh? Apa reaksi lu pas lu ngelihat? Ya langsung gue peluk lah. Langsung kayak, ya gue tuh masih nangis banget Kyong. Gue sesedih itu gitu loh. Nah, akhirnya ya udah gue peluk. Tapi mau nggak mau memang harus ditaruh di tempat yang layak. Itu terus dipulangin lagi akhirnya ke sana, ke tempat teman nyokap itu. Itu. Terus dia ngelihat lu sedih dong berarti itu. Anjing ya pasti gede berarti ya. Pasti anjing sedih gede lah. Berarti ya. Apa? Dia udah bilang goodbye nggak sama lu? Anjing gede berarti ya.
Enggak anjing biasa aja sih. Enggak gede-gede banget. Oh. Ya udah kayak pas udah memang harus, tuh gue lupa gue kelas berapa ya di Meruya, berarti gue masih SD kelas 3 mungkin. Karena gue pindah ke sini itu kelas 5. Berarti ya di kelas 3 kelas 4 gue di Meruya itu di Dendi itu. Oke, gue dari dulu sama anjing sih. Tidur sama anjing gitu-gitu loh. Nah, kalau Terus gue kebalikan setelah- Egoy. Oh. Gue sama kucing. Gimana? Dari dulu gue sama kucing. Udah. Itu perspektif. Gue lagi nunggu gitu, dia udah gitu doang. Perbedaannya udah. Tapi gue nanya gue, gue nggak pernah tahu ini juga, gue nggak selama berteman sama mereka kan gue nggak pernah tahu mereka pet lovers dan segala macam. Tapi dari Dendi, abis itu apa aja sih anjing atau pet yang pernah lu punya dari saat Dendi itu sampai sekarang, sampai Ocon? Banyak. Nih. Ya lu cerita nih. Dari gue lahir ya. Iya. Dari gue lahir, jadi pas gue awal lahir tuh keluar nyokap gue belum punya rumah. Jadi tinggal sama kakek gue. Nah, di kakek gue itu tinggal ada 3 bersaudara. Nyokap gue dan kakak-kakaknya. Nah, kakak-kakaknya ini tuh hobi anjing banget. Dikontesin, dihias. Nah, jadi dari lahir itu tuh udah ada Doberman sama Golden. Lacy itu gue anjing apa ya? Lupa gue. Jadi ada 3 itu tuh. Jadi gue lahir ya. Kita cari ya. Lacy itu anjing bulu panjang gitu. Samoyed. Bukan. Apa ya? Lacy itu Rough Collie. Rough Collie ya. Hitam putih pokoknya warnanya. Ya itu Rough Collie. Nah itu Rough Collie. ada 3 anjing itu. Nah itu, tapi itu bukan anjing nyokap gua, anjing kakaknya nyokap gua. Jadi gua udah berteman gitu. Nah awal punya anjing itu si Dendi. Awal gua menjadi pemilik ya, itu si Dendi itu. Itu belinya, nih ini lucu nih. Adoptnya itu waktu itu, ini udah gua nggak tahu mallnya masih ada apa enggak ya. Di deket Puri, mallnya Mega Mall atau apa nyebutnya ya? Mega Mall mah di Pluit. Iya. Puri Mall. Di Mega Mall tuh masih ada nggak Pluit. mallnya? Iya, Mega Mall masih ada. Yang di atasnya ada pet shop banyak di atas. Itu di situ. Nih ya. Itu Mega Mall Pluit. Iya itu di situ, Pluit. Nah itu awalnya ketemu di situ tuh. Terus abis itu gue sempat punya Dalmatian. Namanya Pinky. Dalmatian. Ini gue aduh ini juga sedih banget nih. Dalmatian gue harus meninggal karena dicucuk. Wah, tuh bangsat sih yang cucuk. Dicucuk. Tahu nggak ini kail yang suka ngambilin aqua? Tahu sampah. Yang bentuk kail gini. sampah. Iya. Itu di sini bolong. Anjing banget. Ini bolong. Kok bisa? Ya, coba ya badan lu gini. Enggak maksud gua kenapa bisa ada kail itu, siapa yang ituin? Oh gitu ya itu loh. mungkin orang lagi ngambil terus mungkin digonggongin atau apa deh, gua nggak ngerti. Karena pas ya pokoknya memang di daerah rumah gua waktu itu memang suka banyak yang kayak gitu ngambilin plastik gitu. Terus bolongnya tuh bolong yang kecil gitu loh. Terus mungkin kehabisan darah atau apa gitu. Lewat. Jadi paginya lu melihat udah tergeletak gitu. Sorenya berarti kan gue sekolah. Jadi pas gue balik sekolah lah udah lewat. Tuh itu Pinky, namanya Pinky. Dan ini lucu nih. Pinky dia adalah pemabuk. Wih, Kenapa itu? kenapa itu? Jadi ditaruh di bir. Ada bir nih. Kita nggak kasih minum ya. Kita taruh nih kaleng di rumah. Terus ini sofa, ini TV. Nah di rak TV itu ada bir-bir gitu. Pulang rumah malam-malam nih. Birnya udah kebuka, terus TV-nya nyala cuy. Dia lagi nonton TV sambil ngebir. Sumpah tuh anjing sih keren banget. Jadi Dalmatian itu salah satu anjing ternakal. Salah satu. Jadi memang nakal. Dia nonton TV. Tapi gimana TV caranya buka sambil TV sama gimana? buka botol Gua bir nggak tuh ngerti. gimana? Buka kaleng birnya itu kan harus ditek. Nah, gue nggak ngerti deh. Tapi itu nyata, gue melihat tuh. Itu jangan-jangan Nah, tapi aneh. gini nih. Gue kayak ngerasa setiap gue punya anjing tuh selalu kayak berasa ngobrol sama orang gue. Kelakuannya tuh benar-benar kayak orang, lucu.
bisa kayak gitu. Terus abis itu, nah ini Bambang pernah ketemu nih. Pas gue udah pindah ke Tangerang dan rumah gue udah di renov lah, jadi udah cukup besar, udah bisa taruh anjing yang oke lah. Akhirnya gue pelihara lagi Golden Retriever. Golden. Lupa gue tuh namanya siapa? Edo. Cuma masih inget. Gue gak tau namanya, cuma inget. Namanya Edo. Bambang pernah ketemu. Nah si Edo ini anjing tertua. Ini gue pelihara dari kecil sampai dia meninggal ya, si Edo ini. Jadi ngikut gue lama banget. Sampai gue nge-YouTube Yong. Dari gue pindah ke Tangerang tuh 5 SD. Sampai gue nge-YouTube. Dia akhirnya lewat. Meninggalnya karena emang udah waktunya gitu. Udah tua. Dia 4 generasi. Jadi dia sudah melahirkan 4 anak. 4 kali generasi gitu. Jadi udah ada 4 cewek yang dihamili sama Edo. Nah, makanya itu pas Bambang rumah gue tuh gue jadi punya 2 anjing. Namanya Edo dan 1 anaknya namanya Damian. Nah, jadi ini Edo 1 Tensei. ini berdua lah. Mereka berdua anak dan bapak, tapi Damian itu generasi keempat. Itu. Jadi itu pelihara sampai lewat, Kyong. Baru abis itu gue tinggal sendiri. Si Damiannya? Yang gue sering ngerokok dia mau ikutan itu siapa? Edo apa Damian? Damian, kalau Edo ngerokok. Pas lu datang Edo udah tua, jadi udah diem doang. Oh iya. Yang masih aktif sih Damian. Berarti Edo sama Damian ini lewatnya sama atau umur. sama-sama lewat. Padahal Edo lebih tua, Damian masih anaknya yang keempat loh. Umur lah, karena umur. Nah, dua-duanya lewat gara umur. Pas gue tinggal sendiri tuh, gue mikir gini, gue udah nggak mau pelihara lagi karena sudah banyak bikin gue sedih gitu loh. Kayak, aduh. Ada yang kecucuk, ada yang kalau pindah harus gue oper orang, yang emang udah umurnya. Nah gue mikir udahlah gue gak mau pelihara lagi lah. Nah tiba-tiba ada temen gue punya, terus gue suka lah. Gue suka nih. Buat gue aja dong. Akyong pernah ketemu nih kalau ini kan? Hah? Akyong pernah ketemu kan kalau yang ini? Belum, yang ini belum. Enggak. Jadi gue suka nih. Gue ngurus aja sini deh. Gue yang gedein. Nah gue kasih nama Snowy. Kecil. Datanglah Snowy. Kecil. Awal-awal datang anjing apa tadi? Mungil. Awal datang mungil. Kecil nih. Cet. Gue gedein. Segini. Gede banget. Gede banget. Sumpah. Gede banget. Tuh, nah itu akhirnya karena sama gue pas udah tinggal sendiri ternyata gue nggak bisa urus. Temen gue ada yang mau nikahin. Temen kuliah gue. Temen lu mau nikahin Snowy? Anjingnya. Oh anjingnya temen dia. Gua kira temen lu mau nikahin Snowy ya kan? Enggak. Jadi mau dikawin, terus udah tuh dia bilang ya udah ini gue kawin, gue ngurus aja. Karena gue tahu ya dia bisa ngurus dan anjingnya banyak gitu. Jadi dia orang yang tepat kalau gue yaudah urus yang baik gitu. Ikutlah Snowy. Udah tuh bertahun-tahun gue nggak ada peliharaan dan gue nggak mau gitu karena capek lah kehilangan anjing mulu gitu. Terus akhirnya ya udah ini yang terakhir Popcorn. Itu. Tapi dari semua anjing lu yang paling pinter yang mana? Popcorn lah. Karena paling gini, pinter ya. Bedanya gini ya. Popcorn dia terlahir ketika gue sudah mampu sekolahin dia. Itu. Jadi pergaulannya sudah bagus lah. Gaulnya udah kayak bisa ke kafe kafe nongkrong sama mereka, terus ketemu guru, ketemu dokter yang bisa ngobrol gitu. Kalau yang dulu kan pelihara ya udah kasih makan, sayang-sayang, ngajak ngobrol, mandiin. Memang belum sampai sekolah gitu-gitu. Kalau Ocon kan tapi udah gue terkesan sama anjing lu yang si Dendi tadi sih. Dia bisa inget tuannya, gue bakal tersentuh. Itu kalau dibikin film gue nangis sumpah. Kalau itu ya, kalau itu paling gue sedih itu Dendi. Cuma kalau ngomongin kepintaran kayak bisa yang kayak atraksi-atraksi gitu, enggak, Dendi enggak. Itulah anjing Dalmatian lu si Pinky, bisa nonton TV sama bisa minum bir. Itu keren banget. Itu bisa buka kaleng bir, Cok. Itu enggak ada apa-apanya. Kayak apa-apanya. Bambang dah. Itu kayak Bambang berubah jadi versi Doggy itu dah. Itu enggak ada apa-apanya. Mana mukanya merah lagi? Nih, itu enggak ada apa-apanya. Popcorn bisa trading.
Hah? Popcorn Tunggu, bisa trading apa nih? trading. Trading kripto. Iya. Enggak. Bullshit kok itu. Lu cuma ngasih kan, ini buy atau short. Enggak, gini nih. Nah, ya kan, lu taruh di tangan dia, terus dia Enggak. tinggal klik aja gitu. Gua lagi di laptop, di kasur ya. Popcorn kan tidur sama gua di kasur. Ini sebelum gua punya anak ya. Lagi buka laptop, lagi trading gitu. Gua mau ke WC nih. Das, gua tinggal laptop gua nih. Keadaan open aplikasi itulah ya. Gua ke WC. Iya. Pas gue balik, udah minus 2 juta, bos. Bos, kalau itu Kepencet si popcorn, namanya, itu kepencet. si popcorn bukan bisa trading, cok. Tapi itu kepencet pas dia lagi jalan-jalan, anjing. Anjing mana yang bisa kayak gitu? Itu gue kayak, aduh, udah langsung minus, gue langsung stop, sudah cukup. Itu keinjek sama dia, cuma kayak gue cukup kagum lah, dia ternyata bisa. Lu aja barusan ngomong apa? Keinjak. Iya. Bukan dia trading. Keinjak. Udah, itu pengalaman gue selama menjadi ayah dari anak bulu. Itu. Makanya gue sebutnya yang mulia cuy, popcorn cuy. Bener-bener. Makanya kadang-kadang gue manja banget dia. Makanya gue iri deh sama popcorn. Disekolahin, perawatannya punya dokter sendiri. Nah, coba lu ngomong dulu dong ke Igoy, biar cepet tahu juga. Nggak, cuma awal popcorn itu kan gara-gara G ulang tahun. Gue tanya pengen apa gitu, terus dia bilang ya pengen pelihara anjing lagi gitu. Ya udah, nah nemu si popcorn ini. Ya karena ini juga sih ya, melatih punya anak tuh memang ngurus anak bulu dulu sih menurut gue. Ya tapi nggak harus ya. Tapi cukup gue ngerasa kayak waktu yang gue keluarkan dan tidurin popcorn gitu tuh kayak punya anak, bener-bener kayak punya anak gue. Ya makanya namanya anabul kan. Makanya namanya anak bulu. Ini gue nggak pernah tahu nih gimana cara tidurin dog. Kayak tidurin bayi nih ya. Sebelum ada Jill, kasur gue tuh, gue pernah instastory sih. Bantal gue tuh 3, Kyong. Gua, G, popcorn. Nah, ada guling juga 3. Jadi kalau udah mau tidur nih, lampu mati nih. Kalau lampu udah mati, popcorn udah tahu langsung naik ke kasur. Karena dia udah tahu, oh ini waktu sudah tidur. Dia naik ke kasur, itu nih, gue tidur berdua. Terus popcorn udah ke samping gue, terus palanya di bantal. Kayak bener-bener kayak orang. Terus udah kita gini-giniin, terus tidur pakai selimut. Wah, gue iri banget sama kehidupan tuh anjing. Seriusan, gue pernah instastory kok, dia tidurnya bener-bener kayak orang, pakai guling, pakai bantal. Terus dipeluk bantal gulingnya tuh? Iya, Kyong, beneran. Ini. Menarik. Makanya popcorn tuh gue panggil sampai yang mulia, cuy. Tapi memang gini ya, makanan gue sama dia juga mahalan dia, makanya bener-bener yang mulia, dia yang mulia. Kayak kita dibanding makan. Jill sekarang mahalan mana? Dibanding Jill sekarang? Jill kan ASI, gratis. Tetep juga popcorn lebih mahal, cok. Popcorn lebih mahal ya tetap ya. Kalau pas Lu udah ada susu pikiran. mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih sama makanan gue dibanding makanan popcorn sih mahal sih. Mandi deh ngomongin mandi. Sampo kita berapa duit sih? Sabun kita berapa duit sih? Dia 50.000. Dia sialan dah pokoknya. Makanya kayak wah ini benar-benar yang mulia nih. Nah ini juga gunting rambut semahal-mahalnya kita. Udin menurut gue salah satu salon yang mahal ya, Udin lah ya. Ya. Sekali gunting ratusan ribu lah. Gue pikir tuh kayak pas awal punya Ocon tuh kayak yaudah gunting Ocon. Masa gue mau model Ocon nih, misalnya mau pakai kaos kaki. Jadi kalau pudel itu bisa pakai kaos kaki, dibentuk seakan-akan pakai kaos kaki ya. 200.000. Bikin kaos kakinya doang 200.000. Satu kaki? Enggak. Apa semua? Enggak lah, empat-empatnya lah. Masa kira satu kaki 200.000? Enggak. Jadi itu di luar potong badannya. Untuk modelnya kaos kakinya itu 200.000. Tuh, yang mulia cuy. Oke sih. Sialan juga tuh. Yang mulia itu tuh. Nah kalau lu peliharaan apa, Kyong?
Gua piaraan bisa tebak. Gue boleh tebak nggak? Dari Apa, tipikal Akyong tuh, dia tuh suka Apa? yang reptil lo ya. Enggak. Hamster. Enggak. Dengan badan dia segede ini, hamster tuh culun banget bang. Maksud gue reptil karena Enggak. badan dia gede, reptil gitu loh. Kenapa hamster? Oh, kura-kura. Enggak. Burung. Itu dia. Bapak Burung. banget. Bapak. Enggak, jadi hobi burung ini hewan pertama gua itu antara burung kalau enggak ikan deh. Burung apa Kalau- unggas nih? Burung. Bukan Burung. ayam, bukan ayam, burung. Kalau Unggas banyak, unggas cuy. kan ayam termasuk. Kalau Jadi unggas. yang sebenarnya yang hobi burung ini sebenarnya tuh nenek gua dulunya, almarhum nenek gua. Pertama kalinya gua tuh dari awal tuh bukan dibilang suka binatang ya, tapi awalnya gue merasa risih gitu. Apa sih ribet banget ngurusnya gitu. Tapi lama-lama karena nenek gue suka. Jadi burung yang pertama kali gue di punya keluarga gue tuh burung murai batu 1, burung perkutut, burung jalak Bali, sama burung yang kecil-kecil itu apa ya namanya? Lovebird. Mahal tapi kenari, burung kenari. Oh, Kanari. tahu. Keren lovebird. Gue mulai suka banget sama burung, itu gara-gara dulu burung yang jalak Bali itu. Lucu banget. Burung igo suka. Enggak suka gue. Burung elang di badan gue loh. Iya burung elang. Gue suka karena tuh burung unik. Itu burung satu-satunya yang bikin gue jadi suka burung tuh, bikin suka sama hobi-hobi burung tuh ya. Dia bisa joget bro. Hah? Dia bisa joget sumpah. Kalau Demi dikasih apapun. lagu, Nggak usah dikasih lagu. Jadi gue cuma gini, cuma kayak jala gitu kan. Ini suara gue mesti nggak ada nih. Jala. Nanti dia ngepakin sayapnya, kakinya kayak kungfu itu drunken master gini. Wah lucu juga lu gue bilang. Terus dia kalau lagi berjoget gitu, bulu kepala juga naik tuh, jadi kayak orang mohawk gitu. Gue lucu banget, ketawa gue liat dia. Suka banget gue gangguin dia. Tapi akhirnya meninggal sih. Kepalanya kesangkut di kandang. anjir. Putus, Enggak putus, tapi aliran kayak anjir. kesangkut gitu. Jadi kan sangkar Iya. gitu. Entah kenapa dia masukin kepala nggak bisa dikeluarin, nggak bisa balik lagi. Jadi besok paginya pas lihat udah tegang di situ, udah tutup mata dia. Wah tuh gue sedih banget. Tapi Tuh abis burung. itu lu pelihara lagi nggak Kyong? Pelihara lagi, gue pelihara lovebird. Lovebird itu karena itu lagi hits Lovebird. banget tuh ya. Waktu itu ya. Ya. Nah kalau Gue kasih, lovebird gue suka. ya karena- lovebird abis itu gue pelihara. Lucu. Kecil gitu berduaan. Ya. Gue pelihara lovebird namanya Dexter, gue kasih nama Dexter. Satu lagi. Satu lagi Tina. Siapa? Tina. Tunggu. Dexter. Iya. Kenapa Dexter Tina? nama luar nih. Kenapa Tina? Satu lagi Tina. Kenapa? Karena Tina ini nama dari owner sebelumnya. Jadi karyawan gua itu peternak lovebird. Jadi kan sebenarnya Dexter tuh cuma sendiri gue beli. Oh. Gua adopt sendiri gitu kan. Nah, si karyawan gue ini bilang kasihan lovebird-nya harus berdua. Iya. Nah, di kakinya tuh ada kayak cincin tuh. Ada namanya Tina. Jadi emang udah ada, jadi namanya emang Tina gitu loh. Dexter yang kasih nama pemilik sebelumnya. Enggak, itu gue. Nah si Tina Dexter kenapa kasih nggak nama ubah gue. namanya? Karena ada cincinnya nggak bisa Oh. dicopotin. Jadi dari itu Tina namanya gitu loh. Udah Dexter sama dan Tina. Ternyata Dexter dan Tina tidak cocok, mereka tidak bersatu, mereka saling jauh-jauhan coy. Bercerai. Iya jauh. Jadi kalau di kandang satu gitu, mereka jauh-jauhan gitu, satu di kiri, satu di kanan. Karena Tina nikahnya sama yang lain, makanya udah ada cincin kan, Iya. Boy. Bukan nama Dexter. Enggak lagi pula Cincin Dexter. itu kan identitas, bukan kayak manusia pakai Tapi cincin. buktinya nggak cocok. Iya. Dia nggak cocok. Jadi kan abis itu ini lucunya Tina nih hilang sebenarnya. Jadi kalau Dexter gue keluarin dari kandang, gue suka main sama dia tuh karena dia nggak bisa terbang karena udah kelamaan di kandang. Dia terbangnya tuh paling setinggi ini gitu loh. Habis itu turun lagi. Nah kalau si Tina, Lucu banget. jadi lucu, dia suka lompat-lompat di lantai gitu. Ntar gue taruh tangan gue, dia naik ke atas tangan gue. Nah kalau si Tina nggak, penipu. Si Tina lompat-lompat, gue pikir nggak bisa terbang juga. Terus pas buka pintu rumah dia terbang hilang. Si Tina. Terus Dexter sendiri.
Dexter sendiri akhirnya. Nah si Dexter ini meninggalnya gara-gara petir. Samber. Bukan, Kaget. dia setiap kali ada petir, dia bisa kayak kejang-kejang gitu. Oh iya Par gitu misalnya. Burung kelemahannya memang suara. Ya jadi dia kejang-kejang. Hari pertama tuh pas dia kejang-kejang tuh dia mulai jatuh ke kandangnya kan, jatuh ke bawah. Udah mulai kayak pingsan gitu. Terus gua sayang-sayang gua keluarin dari kandang, gua kasih air, terus nggak gua kandangin lah pokoknya, gua kasih tisu jadi selimutnya gitu kan. Sampai besok paginya kayaknya nggak selamat akhirnya, meninggal dia si Dexter. Habis itu udah nggak pelihara lagi. Habis itu gua nggak piara lagi karena Sampai gua nggak punya. sekarang? Sampai sekarang gua nggak ada piara burung lagi. Apapun. Sekarang yang gua piara ikan cupang. Itu bukannya lu piara tikus kemarin katanya di kamar mandi lu. Iya, itu kocak banget sumpah. Akhirnya kena lem, Bang. Kena juga akhirnya. Iya. Nih, ngomong-ngomong tikus ya. Ini gue jadi keinget. Hadiah Apa tuh? ulang tahun gue umur 3 apa 4 tahun gitu. Itu tikus loh. Tikus. Tikus hitam, tikus putih. Tikus putih. Oh, tikus putih Kira berarti tikus god. yang Jadi- masih bagus ya. Memang ternyata gue dari kecil tuh memang sudah dikenalkan dan memang sesuka itu sama binatang-binatang gitu loh. Tapi ya serangga mungkin karena gue ada trauma ya. Gue pernah diserang kecoa. Jadi itu gue cukup. Tunggu. Ini menarik nih. Gimana diserang kecoa? Coba ceritain. Iya, gue takut sama kecoa bukan tanpa sebab. Ya gimana? Coba. Kecoa ada di mulut gue. Pas gue bangun tidur tuh ada kecoa di mulut gue. Terus lu diserangnya gimana tuh? Ya maksud gue itu penyerangan. Kan gue lagi tidur. Oh. Gue lagi Gua kondisi pikir lu tidak siap. Pikir lu ditampar sama tuh kecoa. Enggak, jadi gue lagi tidur terus ini. Terus pas gue bangun kok tahu kan keras gitu serangga kan? Kok keras gitu terus pas gue gituin anjir kecoa. Semenjak itu gue jadi takut. Lah gue juga pernah tapi gue nggak takut sama kecoa, gue injek. Jadi gue bangun ada kecoa di sini gigit bibir gue bengkak. Bibir gue digigit sama kecoa, Cok. Tapi apa setiap ketemu kecoa Gue gue takut. injek. Gue takut gue. Mati Ya itu dia. Pantesan Semenjak itu. bengkak Yong kalau lagi kita sama kecoa. Seluruh badan. iya Sampai seluruh badan. seluruh badan gue bengkak. Iya, kalau kecoa itu. Oke. Tapi gue pas masih kecil dihadiahin ulang tahun jadi dikasih box gitu. Terus isinya tikus. Itu gue seneng banget. Tapi bedanya tikus putih itu sama hamster apa sih? Kalau hamster kan bisa main-main di roda gitu. Kalau tikus putih itu Tikus apa putih sih? juga bisa main ininya? di roda sih. Sama. Tikus putih ya. Mungkin ini ya. Buntutnya ya. Tapi tikus putih emang lucu Yong. Iya. Enggak sih gue. Tikus putih ya, ngomongnya tikus putih ya. Lebih lucu hamster sih kalau menurut gue. Kalau tikus got gede. Gede. Kalau tikus god kucing juga takut. Iya. Gede banget. Kalau tikus putih lucu. Tapi tuh tikus putih akhirnya kenapa gue meninggal? Lu kasih orang atau apa? Seingat gue meninggal deh. Gue cuma inget kalau gue masih kecil dihadiahin tikus. Itu doang. Kayaknya meninggal sih. Saya inget gue. Tapi kalau buat tikus meninggal atau mati sih sebenarnya mati gak sih? Oh mungkin ini kali gue. Soalnya dulu kucing gua pernah ngasih tikus ke gue, tikus putih. Mungkin Tikus Bawa lu sama itu dia. jangan-jangan. Mungkin Kayak itu tikus kali. lu deh gue. Tikus gue tuh mungkin tuh. Iya. Tapi Tapi berarti emang nih yang gimana? paling banyak pelihara gue ya berarti ya. lu. Gue dari kecil. Ya. Lu. Tapi nggak kalau dibilang banyak pelihara, kalau gue pelihara ikan banyak bro di dalam bro, ikannya banyak. Oh, Kalau iya. jumlah ya Tapi ikan Kalau lu kasih jumlah. nama gak Kyong? ada, tapi habis itu gue lupa namanya karena bentuknya sama semua. Oke, lu si Leon. Lu yang ini si Leo. Iya besoknya pas Besoknya udah berenangnya udah kemana-mana. Yang mana Iya. Leon, yang mana Leo. yang mana ya gitu ya. Tapi dulu ikan yang paling gue seneng tuh ikan lohan sih. Waktu tren-tren ikan lohan, Iya. kan palanya bengkak tuh. Gue kasih nama si Nonong, ya kan. Nah si Nonong ini tuh suka gue kasih bola yang ada angka-angka tuh. Nih angka. Oh, lu hari ini buat angka togel ya? berapa? Bukan. Terus angkanya buat apa? Bukan. Enggak buat happy-happy aja, buat Aish. bikin angka. Ah, bohong. Ya. Iya. Orang ikan lohan dikasih angka tuh gue udah tahu banget anjing. Buat apa lagi? Tapi kalau nggak usah deh, ntar jadi ngebahasnya togel. Jangan. Iya, gue ya paling banyak gue sih kalau peliharaan. Soalnya
Bambang sih dari tadi gue cuma tahu dia punya kucing satu sama anjing yang dia bersin itu. Gua Iya tahu kan tuh itu yang doang. itu doang pet lu. Iya. Oh. Kucing gua tuh nemenin gua lama banget dari gue SD sampai gue SMP pas mau pindah ke Karawaci. Pas gue pindahin ke Karawaci, engkau gue pas lagi bawa kucingnya cabut, kucingnya langsung lari, dipegangnya kayak Justru- nggak bener gitu loh. Terus langsung nggak pernah ketemu Terus lagi. nggak pernah semenjak ketemu saat lagi. itu. Tapi setahu gue bang kucing tuh selalu bisa pulang ke rumah loh, setahu gue ya. Nah yang gue takutkan adalah waktu itu pulang ke rumah Rumah yang dulu. dulu. Kan dia mau pindah. Oh. Tapi kan jauh. Tapi lu nggak pernah agak jauh. lu nggak pernah cek ke rumah lama berarti bang untuk Udah lihat tidak kucing ada. tuh pulang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus ini dapat infonya doang ya, kayak sebulan kemudian ya. Ada kucing meninggal tapi nggak tahu itu beneran dia atau kagak gitu loh. Cuma dengar kabar aja. Untuk kucing kelindes. Abis itu dari sana dari kucing itu terus lu piara apa bang? Si Jun. Oh sebelum Jun ada lagi Goy. Apa? Kita berdua pelihara Apa? nyamuk. Wah. Iya, nah mungkin lu jangan ketawa, Kyong. Ih Nih, beneran Kyong. beneran. Kyong. Nyamuk. Nama gua Anton. Ini gua masih ingat. ini nggak bohong ya. Ini bener Regi saksinya, semua teman-teman tuh saksinya. Gue pelihara nyamuk. Beneran. Gimana Nyamuk. cara piara nyamuk? Ya itu sih ada nyamuk di kamar, nggak gua bunuh, nggak gua kasih keluar, dia di kamar gue terus. Namanya Anton dan gue tahu yang mana Anton yang mana bukan. Serius, karena Anton tuh gemuk, jadi bener-bener gue kasih. Nih Anton mau makan. Darah. Iya. Terus. Ya udah, itu hidup di kamar gue si Anton itu. Anton tuh bisa dipanggil nggak dia? Ton, nih makan Ton. Nggak Datang dia bisa, gitu. cuma gue pelihara nyamuk. Iya. Kalau nama nyamuk lu siapa bang? Andi. beneran. Anton dan Andi, mereka tuh bersahabat. Iya, lu mungkin Kalau pelihara- kita lagi buka pintu, mereka akan bertemu bertemu tuh, kan karena kamar kan gua sama Bambang seberangan. depan-depanan dulu. Cuma setiap kali lu buka pintu itu si Anton nggak pernah mau keluar tuh di dalam aja gitu. Enggak, ya udah ketemuan mereka sama Andi. Iya. Habis itu masuk lagi kamar masing-masing. Iya. Kayaknya ketuker nggak sih? Itu Nggak Anton tahu, kan gemuk, iya. dia nyedot darah Nggak. Bambang. Di gua beda, kalau di gua sayapnya lebih panjang. Kita tahu yang mana yang punya kita, Kyong. Iya, Kyong. Itu gue pelihara. Terus abis nyamuk apa bang? Lu? Baru langsung itu si Jun sih. Jun. Jun itu anjing apa? Dia husky. Husky, bagus tuh. Husky. Bagus. Bagus, harus Jun. harus dingin itu, Iya. harus dingin. AC gua selalu nyala. Iya. AC selalu nyala, apa-apa selalu nyala. Cuman ketika gue ketemu dia, pasti gue bersihin. Gue aja nggak tahu sih gue beneran alergi bulu atau kagak. Cuma ketika ketemu dia bersihin. Udah gue mandiin kan, gue kira kan kayak mungkin karena dia kotor kan, jadi panggil orang buat mandiin. Tetap bersihin. Akhirnya si Jun itu Akhirnya ya gue kasih ke saudara gue. sampai sekarang masih ada tapi si Jun. Masih ada. Habis itu lu nggak pernah piara sama sekali kura-kura, cicak mungkin atau reptil atau apa nggak ada bang? Enggak, gue trauma sama cicak. Lumayan trauma gue sama cicak. Enggak, tunggu. Eh. Lu trauma. Sini ya, kalau misalnya serangga bisa menggigit deh. Setahu gue cicak nggak bisa gigit. Iya nggak bisa, cuma gue pertama karena ini. Pertama karena cicak pernah jatuh di muka gue secara tiba-tiba pas gue lagi nyantai di ranjang. Plek gitu, bener-bener plek. Kaget dong. Masa Iya, nggak Kaget kaget? sih. Itu kaget. Iya, sih. Kaget. Tuk. Iya. Langsung panik, ya udah gitu. Itu pertama. Kedua, karena lagu yang belakangan ini viral. Apa tuh? Cicak-cicak di dinding. Itu lagu apa ya? Nah. Itu Orange. Tapi bener, gara-gara itu juga. Terus di otak gua tuh ngeliat kan pada bilang kan mukanya si itu Kaori ya namanya, Kyong.
Itu mirip kayak cicak. Terus kayak di otak gue sekarang cicak mukanya kayak dia. Makanya gue udah benci banget gue ngeliat cicak sekarang. Terus lu udah gak mau pelihara apa-apa lagi, Mang? Pengen Apa? Apa yang lu pengen? kucing lagi. Gue pengen kucing lagi. Kalau anjing takutnya soalnya gini. Kalau ini gue baru dapat juga kabar dari nyokap kan. Dulu tuh nyokap gue takut banget sama tokso. Oh ya. Itu kan bisa dari anjing atau kucing kan. Iya. Cuma lebih ke anjing karena bulunya kemana-mana. Ya. Makanya kayak kayak kalau kucing sih oke lah. Cuma mau nyari dulu nih. Mau nge-adoptnya tuh kucing apa dulu nyarinya. Kucing banyak jenisnya soalnya. Ada kucing Persia, banyak. ada kucing ini. Iya. Anjing. Jadi lu mau kucing. Gue nih kemungkinan kalau misalnya Jil udah gede ya, nambah lagi sih. Gue temennya Popcorn, jadi pas gue ke dokter, dibilang Popcorn harus punya temen. Tuh, jadi kemungkinan gue nambah kalau Jil udah gede tapi ya. Mungkin kalau gue ada kucing, Popcorn bisa temenan sama kucing gue kali. Tapi iya Popcorn kayaknya bersahabat sama kucing sih. Kayaknya ya, berteman dia. Iya, ya begitulah cerita ini kita ya. Pet kita, kehidupan kita selama punya peliharaan. Iya. Kalau gue dari kecil dengan anjing, Bambang dengan kucing, Akyong dengan burung, itu berbeda-beda sih kita ya. Dengan begitu simpulannya apa, Kyong? We are pet lovers. Udah gitu. Dengan hasil yang membagongkan itu, mari kita tutup jumpa kita dalam Om Bimbo Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Om Bimbo Podcast selanjutnya.